Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi, puji Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita bisa kembali diberkati dengan firman Tuhan. Oleh karena semata-mata anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam atau lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dia Tuhan, jikalau hari ini kembali boleh mendengarkan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, yang kami juga adalah umat-Mu yang setia untuk sampai selama-lamanya. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mewaspadai sifat keberdosaan kita. Mewaspadai sifat keberdosaan kita. Saudara, memang dosa kita sudah diampuni. Itu benar adanya. Tetapi sifat keberdosaan itu masih ada. Karena kita masih menjadi manusia, masih diselaputi oleh daging, sifat kedagingan. Kalau ini kita tidak waspadai, Bapak Ibu, sangat berbahaya. Dan jikalau kita tidak serius dalam hal ini, bagi kerohanian kita sangat berbahaya, Bapak Ibu. Makanya seringkali umat Tuhan lengah di sini, tidak mewaspadai sifat keberdosaannya, sehingga dengan begitu mudahnya bikin dosa. Dan apalagi mempunyai alasan, nanti kan Pak diampuni ini, bikin dosa ndak apa-apalah. Itu adalah pikiran sesat. Jikalau Bapak Ibu mempunyai pikiran sesat semacam itu, bertobat. Sebab pikiran itu dari setan. Jangan sampai kita terkondisikan lengah dalam hal tersebut. Mewaspadai sifat keberdosaan kita itu sangat penting. Ya kan, ketimbang Bapak Ibu memikirkan soal kebutuhan-kebutuhanmu. Sebetulnya kebutuhan-kebutuhanmu itu sudah dalam jaminan Tuhan. Ya kan, itu dalam tanggung jawab Tuhan. Entah mungkin mau sembuh, mau diberkati, mau doanya dijawab, itu sudah dalam jaminan Tuhan. Ya kan? Dan sudah dalam tanggung jawab Tuhan. Sekarang tanggung jawab kita bagaimana? Selama kita masih menjadi manusia, tanggung jawab kita adalah untuk mewaspadai sifat keberdosaan agar kita tidak berbuat dosa. Ya kan? Ini penting Bapak Ibu. Makanya di sini firman Tuhan yang pertama menyatakan, jangan lengah. Tatkala kita lengah, ya Bapak Ibu, kita akan jatuh dalam dosa dan pada akhirnya kita akan menjadi umat berdosa, bukan umat Tuhan. Tinggal difikirkan saja akibat yang akan didapat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13-25 firman Tuhan mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, saya ulang di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jika kita percaya bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, sepenuhnya kita harus percaya dan jangan bimbang, jangan ragu dan jangan sok pintar dengan mengatakan bikin dosa tidak apa-apa. Itu kacau Bapak Ibu. Jadi kondisimu itu adalah nilai kelengahan. Tatkala engkau lengah, manusia lamamu akan menuntut kembali untuk engkau berbikin dosa, berbuat dosa. Saat engkau berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Ini penting untuk kita menyadari. Jadi jangan sampai, ya kan saudaraku, kita lengah. Berarti sedikit pun jangan sampai kita beri kesempatan untuk diri kita berbuat dosa. Sifat keberdosaan kita masih ada Bapak Ibu. Walaupun dosa kita sudah diampuni, sifat keberdosaan kita kalau tidak diwaspadai dan kembalinya kita berbuat dosa, itu sangat memungkinkan. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Nah, ini loh, berbahaya bagi setiap kita. Saya tidak peduli Anda berapa tahun menjadi orang Kristen. Saya tidak peduli Bapak Ibu seberapa hafal kau dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak mewaspadai sifat kelengahanmu, sifat keberdosaanmu, engkau dengan begitu mudah bikin dosa. Makanya banyak jemaat Tuhan dengan begitu mudahnya bikin dosa, sehingga menciderai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita, dengan alias kita tidak taat oleh karena kelengahan kita. Makanya mulai saat ini jangan lengah. Tatkala kita masih ada sifat keberdosaan, kita harus tetap waspada. Hidup sepenuhnya dan seluruhnya hanya berdasarkan kasih karunia. Sehingga kasih karunia tersebut Bapak Ibu bulat-bulat, dan kita serius Bapak Ibu dengan seluruh akal budi kita setia di dalamnya. Jangan biarkan akal budimu kompromi dengan dosa. Ini penting Bapak Ibu, sebab kita sudah menjadi anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Ini bukan bicara kita ini muluk-muluk, bukan bicara sok suci, bukan bicara sok alim, bukan bicara sok luar biasa. Enggak, ini bicara real, kenyataan. Ya, jadi jangan lengah, kita harus tetap waspada, sehingga kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tatkala kita lengah, ada akibat yang akan kita dapat. Dan sangat memungkinkan kita bisa berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Ini penting diwaspadai bagi setiap kita. Sebab banyak orang-orang Kristen tidak waspada dengan sifat keberdosaannya, begitu mudah sekali dibikin dosa. Ya kan saudara? Seharusnya tidak demikian keadaannya. Kelengahannya lah yang mencelakakan dirinya dan hidup dalam keberdosaan kembali, sehingga hidupnya lebih jahat dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, mewaspadai sifat keberdosaan Bapak Ibu adalah
Saya baca dulu dari ayat 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab harap barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi firman Allah jelas banyak penyesat-penyesat yang akan menjumpai Anda, yang untuk supaya Anda meninggalkan ajaran Kristus Yesus, yang Yesus ajarkan, kuduslah kamu karena aku kudus. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Penting ya Bapak Ibu, kekudusan adalah harga mati. Jangan lengah kita dengan sifat keberdosaan kita, supaya kita tidak menjadi berbuat dosa. Dan bukan menjadi lagi pendosa, tetapi menjadi sudah dalam perlindungan Tuhan dan sudah dalam umat tebusan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jangan lemah. Markus 14 ayat 32 sampai 38. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang kedua, jangan lemah Bapak Ibu. Walaupun engkau menderita sedemikian luar biasanya, jangan sampai engkau lemah dan engkau untuk berbuat dosa. Ini penting ya Bapak Ibu. Dan untuk itu kita harus tetap berjaga-jaga. Kuasai diri kita sedemikian rupa, mengandalkan Tuhan, berdoa, dan pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita, dan ditutup dengan mengatakan dan dengan menyatakan, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Iya kan? Tatkala kita menderita oleh karena mungkin sakit penyakit, oleh karena kemiskinan, oleh karena aniaya, jangan lemah Bapak Ibu. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dan untuk itu kita kunci keadaan ini dengan mengatakan, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Itu kunci kemenangan Bapak Ibu. Kunci kekuatan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Sebab kenapa? Sebab Bapak Ibu, tidak ada peristiwa yang kita alami Tuhan tidak tahu. Tuhan sangat tahu persis. Bahkan rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Selai pun tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan. Jikalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, jadilah sesuai kehendak Tuhan, yang rancangannya yang penuh damai sejahtera, kita tidak mengadakan perlawanan kepada Tuhan, kita tidak pernah kecewa, kita tidak mengadakan pemberontakan, dan kita tidak mengadakan penyimpangan, tetapi kita tetap setia apapun yang terjadi. Sehingga kekuatan dari Roh Kudus selalu menyertai kita, walaupun daging kita lemah, tetapi ada kekuatan dari Roh Kudus yang menopang hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya dengan apa yang Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Makanya jangan sampai kita berpikir kita ditinggalkan Tuhan. Ya saudaraku, banyak juga saudaraku orang-orang yang kecewa tatkala dia sakit belum sembuh, dengan menyatakan Tuhan sudah meninggalkan dia.
Tuhan sudah tidak peduli sama dia. Itu pernyataan yang sungguh-sungguh melemahkan dirimu dan itu pernyataan keberdosaanmu. Yang mana engkau kecewa dengan Tuhan. Apakah itu tidak berdosa? Berdosa lu Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, menyatakan hal-hal yang jahat kepada Tuhan. Padahal mungkin kita yang meninggalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kuatkanlah dirimu bersama dengan Tuhan, cakap menanggung segala perkara. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saudaraku, kita tetap harus berjaga-jaga. Tatkala kita lemah, ada kekuatan Tuhan di situ. Itu penting kita harus sadari Bapak Ibu. Amin. Jadi mewaspadai sifat keberdosaan kita yang kedua adalah jangan lemah. Sehingga kita selalu dalam kekuatan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Siapa yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ada amin? Haleluya. Yang ketiga, jangan lelah. Jangan lelah. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dari yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, bersukacitalah dengan aku. Yang ketiga adalah jangan lelah, tetap bersukacita. Kondisi bagaimanapun. Sebab tatkala engkau mengalami kelelahan dalam kerohanianmu, memungkinkan engkau bisa berbuat dosa kembali. Nilai pertahananmu akan runtuh tatkala engkau lelah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin? Itu kunci kemenangan kita. Mungkin Anda merasa lelah dengan penderitaanmu yang sedemikian lama, yang sedemikian berat. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Selelah apapun penderitaanmu, engkau harus tetap bersukacita. Ingat baik, sukacita adalah buah roh yang kedua. Kita harus tetap berbuah Bapak Ibu, kondisi bagaimanapun yang terjadi. Jadi saudaraku, di sini kita tidak boleh lelah. Ya kan saudaraku, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sukacita buah roh yang kedua, kita benar-benar mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tunjukkan imanmu kepada orang-orang sekelilingmu, dan menjadikan mereka heran. Walaupun mereka lihat menderita, tetapi engkau tidak sungut-sungut. Engkau tidak lelah. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan dan selalu ada haleluya. Kondisi apapun yang terjadi atas Bapak Ibu, atas setiap kita, kita tetap berhaleluya, bersukacita. Amin. Jadi kita jangan sampai lelah, agar kita tidak berbuat dosa. Ya Bapak Ibu, kita harus menyadari akan hal ini dan harus mewaspadai nilai-nilai kelelahan dalam kerohanian kita. Dan jangan sampai terkondisikan Bapak Ibu kita kalah. Kita harus menang sampai akhir. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau
telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Kita harus bertanding sampai akhir. Ada amin. Jangan mencemarkan pakaian putih diri kita yang sudah Tuhan berikan. Jubah kesucian kita tetap jaga. Jangan sampai kita lari kepada nilai-nilai keduniawian yang membuat kita tercemar. Amin Bapak Ibu, kita harus sampai akhir tetap harus suci dan kudus. Dan jangan sampai kita memberikan kesempatan dosa untuk di dalam diri kita bekerja kembali. Ingat baik, sekali lagi saya bicara, upah dosa adalah maut. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang keempat, jangan lemah. Jangan lumrah, maksud saya. Jangan lumrah, jangan kompromi. Roma 12 ayat 1-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih penting daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, jangan lumrah. Jadi jangan sampai engkau bersifat kompromi. Dosa adalah dosa, harus kita tinggalkan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan dan lakukan. Ini penting. Tatkala kita kompromi di situ, saudaraku, kita akan berbuat dosa kembali dan keadaannya akan jauh lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Banyak orang Kristen yang terlalu lumrah dalam hidupnya, yang dikatakan tidak mau fanatik, yang dikatakan takut, dikatakan fanatik, segala macam. Kita tidak usah khawatir dengan hal itu, Bapak Ibu. Orang mau ngomong apa, sebodoh amat. Yang penting kita punya arahan hidup jelas sekali. Kita sedang dalam kondisi berhati-hati terhadap sifat kedagingan kita. Tatkala Bapak Ibu kita membawa diri kita dalam ke kompromi, selesai sudah. Anda akan menjadi serupa dengan dunia ini yang serba kompromi. Anak Tuhan harus ada pendirian, harus ada prinsip, harus ada satu sikap yang jelas. Engkau di pihak siapa? Kalau engkau lumrah serba lumrah, berbahaya bagi keimananmu. Dan engkau pastinya tidak akan pernah menjadi orang yang setia di dalam Yesus Kristus. Mulai saat ini jangan kompromi, Bapak, jangan lumrah. Ya kan, sampai ada yang bicara dengan saya, seorang hamba Tuhan, Pak Denny, kita tidak bisa kudus. Ya kan, kita masih dalam dunia ini, kita masih dalam kedagingan ini. Loh, kata saya, itu kan firman Tuhan yang menyatakan, kuduslah kamu karena aku kudus, dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan, kalau engkau lumrah di situ atau kompromi di situ, selesai. Selesai akan kesetiaanmu, selesai akan kekudusanmu, selesai akan kesucianmu, engkau akan jatuh dalam kenajisan. Jadi jangan kompromi dengan sifat keduniawian yang masih melekat atas diri kita, Bapak Ibu. Sebab iblis itu mendengar apa yang engkau punya statement, dipegang dan engkau akan digocok sampai engkau jatuh tergeletak dan tidak bisa bangun lagi di dalam dosa. Bapak Ibu mau seperti itu? Saya sih tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Makanya harus tarik garis yang jelas. Tanpa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan, persembahan apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan? Harta kita nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Iya kan?
Ya, makanya bagi setiap kita ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu harga mati. Jangan kita lumrah, jangan kita menjadi orang yang brengsek. Iman kita menjatuhkan iman orang lain, saudaraku. Ya, sehingga iman kita lemah. Apa orang lain tidak melihat kelemahan kita pada akhirnya, dan itu menjadi sakwa sangka. Tidak bisa. Kita kalau hidup ini sekarang, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan main-main, Bapak Ibu. Jangan kita seenaknya, semaunya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita makanya jangan lumrah dalam hal ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat apapun yang terjadi, tetap bersemangat. Jangan melumrah. Amin. Sekali lagi saya katakan, tarik garis yang jelas. Engkau di pihak siapa? Di pihak duniawi kah? Atau di pihak Tuhan kah? Semua Bapak Ibu yang pilih, terserah. Mengingat ada akibat yang terkondisikan akan terjadi tabur tuai, bisa berbahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap kita tidak kebal akan hukum Tuhan tatkala kita main-main dengan Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 26 sangat jelas Bapak Ibu. Dikatakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, hendaknya firman Allah ini selalu melekat atas hati dan pikiranmu, sehingga kita tidak mempermainkan Tuhan. Saudaraku, sehingga kita tidak menghina karya anak domba Allah dengan menginjak-injaknya dengan kenajisan. Makanya jangan kompromi. Jangan kompromi atas nilai dosa. Apalagi dosa perzinahan. Dosa perzinahan jasmani maupun perzinahan rohani, kedukun, segala macam. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Firman Allah saya percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau engkau menyia-nyiakan firman Allah, tanggung akibatnya. Saya berharap semua kita adalah orang-orang setia selamanya. Untuk itu kita perlu mewaspadai sifat keberdosaan kita sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Aku sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami bersyukur kembali diingatkan akan nilai prinsip hidup kami. Harus setia kepada siapa? Yaitu kepada Kristus Yesus yang sudah berkorban, yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk kami diampuni. Kami harus menyadari bahwa sifat keberdosaan kami masih ada. Untuk itu kami berjaga-jaga. Untuk itu kami selalu waspada. Untuk itu kami tidak lemah, tidak lumrah. Kami benar-benar harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Untuk mempermuliakan Tuhan, dan nyata hidup kami dilihat banyak orang adalah hidup berdasarkan kasih karunia, hidup berdasarkan anugerah, yang tidak ingin untuk berbuat dosa lagi. Dan tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Dan berkati seluruh hidup mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang taat sampai selesai mereka punya hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Umat kepunyaan Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya.